saya akan memaparkan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kita lihat terlebih dahulu bagaimana pendapat ahli mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai individu. Nah, di sini ahli menyebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar peserta didik. Seperti yang kita ketahui, masing-masing peserta didik itu adalah istimewa, masing-masing peserta didik itu unik dan memiliki kemampuan yang berbeda dan kelebihan yang berbeda. Nah, dengan latar belakang ini kita mengetahui bahwa peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, untuk mencapai ini maka diadakannya lah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada peserta didik dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda tadi. Nah, kemudian ini juga menjadi salah satu wadah ataupun usaha untuk meningkatkan potensi peserta didik dengan kesesuaian dengan kesiapan belajarnya, dengan minat belajarnya dan profil belajar peserta didik. Tiga hal ini merupakan tiga hal mendasar yang akan didiferensiasikan sesuai kebutuhan peserta didik agar tercapainya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Baik, teori pertama yang mendasari mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting yaitu teori sistem ekologi. Ini dicetuskan oleh Uri Bronfenbrenner, seorang ahli psikolog dari Amerika. Ia mengemukakan bahwa tumbuh kembangnya seorang anak sangat dipengaruhi oleh sistem lingkungannya tempat ia berinteraksi. Nah, di sini ia menekankan bahwa pentingnya kita memahami dan mempelajari seorang anak dalam konteks lingkungan yang beragam untuk memahami proses perkembangan anak tersebut. Di ekologi ada 5 sistem lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak: mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak. Itu adalah orang tua, guru, teman sebaya, pengasuh. Kemudian ada mesosistem. Mesosistem itu sistem yang terbentuk dari mikrosistem. Contohnya adalah hubungan antara orang tua dan guru, orang tua dan teman sebaya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada eksosistem. Eksosistem itu adalah hubungan yang interaksinya itu tidak langsung pada anak, namun berdampak atau berpengaruh pada anak tersebut. Misalnya, lingkungan tempat orang tuanya bekerja. Orang tua yang bekerja pada lingkungan yang mengembangkan perilaku negatif kemungkinan membawa perilaku tersebut ke dalam lingkungan keluarga, sehingga sedikit banyaknya berpengaruh pada tumbuh kembang si anak tersebut. Selanjutnya ada makrosistem. Makrosistem ini lingkungan yang paling besar. Ini misalnya adalah budaya, etnis, ras. Selanjutnya yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem ini perubahan yang terjadi pada lingkungan anak. Contohnya adalah perceraian orang tua atau ada anggota keluarga yang baru hadir. Nah, hal-hal seperti ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap anak ini berbeda-beda karena tumbuh dan besar pada sistem lingkungan yang berbeda pula, sehingga sebagai guru kita tidak bisa memberikan perilaku atau treatment yang sama pada setiap anak karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Teori yang kedua adalah multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, intelijensi itu adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi nyata. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. Jadi seorang peserta didik itu dilihat kecerdasannya bukan hanya di satu bidang saja, tapi ada 8 kecerdasan anak. Jadi ketika anak itu tidak bisa matematika tapi dia bisa menggambar, bukan berarti dia adalah anak yang bodoh gitu.
Nah, berikut adalah 8 contoh multiple intelligence yang ada pada seorang anak. Yang pertama yaitu visual spasial. Nah, visual spasial ini adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan lebih di bagian gambar seperti grafik, diagram, dan sebagainya. Yang kedua ada naturalistic. Nah, naturalistic ini adalah seorang anak yang memiliki kecerdasan lebih di bagian alam. Jadi anak-anak ini lebih senang dengan alam, dengan tumbuhan, dengan hewan dan sebagainya, dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada logical mathematics. Jadi ini adalah kecerdasan yang dimiliki seorang anak. Dia lebih mampu dan lebih bisa dalam berhitung atau logika matematika. Dan yang keempat ada verbal linguistic, yaitu kelebihan anak dalam berbicara dan membaca bagian-bagian linguistik bahasa lah ya. Kemudian ada musical intelligence, yaitu kecerdasan yang dimiliki seorang anak di bagian musik. Bukan hanya untuk bernyanyi, tapi juga bermain alat musik, instrumental, mengubah lagu, menciptakan lagu, dan sebagainya. Kemudian ada interpersonal, yaitu kecerdasan yang dimiliki seorang anak dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi seorang anak yang memiliki kelebihan atau kecerdasan interpersonal ini, kemampuan dalam berinteraksi dan berkomunikasi sedikit lebih daripada anak-anak yang tidak memiliki kecerdasan ini. Kemudian ada bodily kinesthetic, yaitu kecerdasan yang dimiliki seorang anak di bagian atau di bidang olahraga atau jasmani dan menyukai pergerakan. Jadi bukan hanya olahraga tapi juga menari juga termasuk di bodily kinesthetic, dancing, sport dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada intrapersonal, yaitu kecerdasan atau kelebihan anak dalam memahami diri sendiri. Jadi dia itu bisa memutuskan atau membuat keputusan untuk dirinya sendiri, memahami diri sendiri, motivasinya, minatnya, dan sebagainya. Nah, jadi seorang anak itu tidak hanya memiliki satu jenis kecerdasan saja. Jadi dia bisa memiliki 2 atau lebih kecerdasan. Contohnya misalnya ada seorang anak yang memiliki kelebihan kecerdasan di bagian logika matematika, tapi dia juga bisa di interpersonal dan juga musikal. Jadi itu bisa terjadi dan sangat memungkinkan. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pembelajaran berdiferensiasi itu juga dipengaruhi oleh yang namanya ZPD, Zone of Proximal Development. Sebagaimana yang kita lihat pada slide ini, menurut Suprayogi, ZPD itu adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Jadi di sini ZPD itu adalah tingkat perkembangan anak yang dibedakan menjadi 2, potensial dan aktual. Nah, kedua potensi inilah yang membedakan mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, di sini dapat kita lihat yang pertama adalah perkembangan potensial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Santrok 2012, tingkat perkembangan potensial ini adalah kompetensi seorang yang dapat tercapai dalam pembelajaran ketika ia dibantu oleh guru maupun teman sekelasnya. Jadi tingkat perkembangan anak dengan potensial ini, mereka masih sangat-sangat memerlukan pendampingan ketika mengerjakan tugas. Selanjutnya yang kedua ada perkembangan aktual. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan potensial tadi menjelaskan bahwa anak dapat menyelesaikan tugas jika dibantu dan diberi bimbingan oleh guru maupun temannya. Berbeda dengan perkembangan aktual ini, anak sudah lebih mandiri daripada anak potensial tadi. Jadi tingkat perkembangan anak pada aktual ini, mereka cenderung lebih mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Tapi bukan berarti mereka lebih pintar dan anak potensial itu tidak dikatakan pintar. Hanya berbeda bagaimana cara mereka dalam memahami dan menguasai suatu materi. Berikut adalah visual yang dapat kita lihat. Contoh tingkat perkembangan anak potensial di ruang kelas. Seperti pada gambar pertama yang kita lihat adalah guru yang membimbing anak
dalam mengerjakan tugas. Nah, inilah yang kita lihat di ruang kelas, bagaimana seorang anak yang memiliki tingkat perkembangan potensial itu harus diberikan bimbingan oleh guru di kelasnya. Berbeda dengan anak yang aktual, mereka cenderung lebih mandiri dan tidak terlalu membutuhkan bimbingan dari gurunya. Nah, ketika kita sudah mengetahui perbedaan ini, alangkah baiknya kita sebagai seorang calon guru dapat memberikan dan menerapkan ZPD ini di dalam kelas sehingga dapat terciptanya pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan tingkat perkembangan anak. Ada anak yang butuh bimbingan dan ada anak yang sudah mandiri dalam belajar. Teori selanjutnya yang melatar belakangi pentingnya pembelajaran berdiferensiasi adalah teori learning modalities atau modalitas dalam belajar. Learning modalities ini adalah cara seorang peserta didik memperoleh informasi dalam proses belajar. Nah, jadi learning modalities ini adalah kecenderungan seorang anak dalam memproses pemahaman selama proses belajar. Berikut ini adalah 4 kategori learning modalities yang harus kita ketahui, yang dikenal dengan istilah FIRK atau Visual, Auditory, Reading and Writing, dan Kinesthetic. Nah, yang pertama mari kita bahas yaitu learning modalitas visual atau dikenal dengan cara seorang peserta didik memperoleh informasi melalui gambar. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping bahwa sebagian peserta didik akan lebih memahami suatu topik dengan melihat gambar. Selanjutnya, learning modalitas auditory, yaitu cara seorang peserta didik memperoleh informasi melalui pendengaran. Nah, gambar di samping menunjukkan bahwa dengan mendengar sesuatu penjelasan terkait topik tersebut, peserta didik akan memperoleh informasi yang lebih baik. Selanjutnya, learning modalitas reading and writing. Learning modalitas ini adalah cara seorang peserta didik memperoleh informasi dengan membaca dan juga menulis kembali, baik itu kesimpulan maupun hasil refleksi dari bacaan tersebut. Selanjutnya, learning modalities kinesthetic. Learning modalities ini adalah cara seorang peserta didik memperoleh informasi dengan melakukan sesuatu secara fisik, atau lebih tepatnya digambarkan learning by doing, yaitu belajar sambil melakukan sesuatu. Nah, dengan demikian harus kita ketahui bahwa seorang peserta didik bisa saja menggunakan lebih dari satu learning modalities atau dikenal dengan istilah pembelajar multimodal. Misalkan, seorang peserta didik menggunakan learning modalities visual dan juga auditory. Dengan demikian, sebagai seorang guru, kita harus memahami bahwa setiap peserta didik itu memiliki keistimewaan yang berbeda, sehingga guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.